semua masih semangat ibu-ibu? Semangat. Sebelum kita melanjutkan materi dari pendamping sebelumnya, masih paham atau masih mengerti tadi yang sudah dibacakan oleh Bapak pendamping materi sebelumnya, yaitu mengenai kisah keluarga Taspirin? Itu kan ada di buku cerita atau buku pintarnya ibu-ibu ya. Oh lupa saya bagikan, saya bagikan dulu ibu-ibu. Ya, itu saya coba baca sedikit ya untuk mengingat saja ibu-ibu, karena mungkin minggu kemarin sudah lupa mungkin ini mengenai kisah Taspirin. Kisah Taspirin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun di desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah, Taspirin umur 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya, Dandi, Rianti, dan Daryo. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakaknya yang tertua, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Taspirin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari Taspirin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari dapat 30 atau 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik, jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Taspirin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekadar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Nah, itu saya ulas kembali mengenai kisah yang kemarin ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu ada yang lupa mengenai kisahnya. Nah, di sesi kali ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu. Saya bagikan kertasnya dulu Bu ya. Ini kertas untuk ditulis jawabannya, nanti biar saya tempel di dinding ibu-ibu. Nah, pertanyaannya seperti ini ibu-ibu. Apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Taspirin dalam menghidupi adik-adiknya? Coba tulis jawabannya ibu-ibu di kertasnya. Terus sudah ibu-ibu ya? Sudah. Terus yang kedua, apakah yang dilakukan Taspirin apakah yang dilakukan tersebut layak dilakukan oleh anak seusia Taspirin? Coba di ini ibu dari cerita yang tadi. Terus yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Taspirin dan adik-adiknya? Sudah ibu-ibu? Nah, ini kan berhubung ibu-ibu jumlahnya 30 orang, tidak mungkin saya bacakan satu persatu ya ibu-ibu. Coba kita tempel di dinding saja. Oke, saya tempel dulu ibu-ibu ya. Ini jawabannya ibu-ibu ya mengenai si Taspirin. Nah, dari jawaban yang kita tempelkan ini ibu-ibu sangat beragam ya ibu-ibu ya. Nah, dari cerita itu banyak pengalaman atau pelajaran berharga yang kita dapat, karena bocah yang umur 12 tahun sudah dapat menghidupi adik-adiknya begitu, karena tidak ada cara lain dan jalan lain, karena si Taspirin ini hidup dengan adik-adiknya, sedangkan orang tuanya sudah tidak ada. Nah, yang perlu kita contoh ibu-ibu, tanggung jawab dan semangatnya Taspirin ini menghidupi ketiga adik-adiknya ini. Dia pergi ke sawah untuk mencari sesuap nasi, terus memandikan adik-adiknya ketika pagi, setelah itu memberikan makan untuk adik-adiknya. Dan salah satu pelajaran berharganya adalah dia tidak melupakan akhlak untuk diajarkan ke adik-adiknya, karena pelajaran berharganya di situ ibu-ibu. Jadi dia tidak hanya memberi makan adik-adiknya, tidak hanya memberikan adik-adiknya sesuatu yang berbau dunia, tapi memberikan pelajaran kepada adiknya bahwa akhlaknya juga harus diperbaiki, akhlaknya juga harus bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti itu ibu-ibu ya. Itu sangat berharga pelajaran Taspirin ini. Kemungkinan
mungkin ada di lingkungan kita yang seperti ini, dan mungkin itu layak kita apresiasi karena tidak semua orang yang usianya seusia Taspirin bisa melakukan hal yang seperti itu. Bahkan mungkin yang orang-orang seperti kita, mungkin yang remaja atau yang tua yang mempunyai anak yang banyak, tidak mungkin bisa menghidupi keluarganya seperti itu, ibu-ibu, karena dia berjuang sendiri, seusianya sudah bisa menghidupi tiga adiknya dengan kemampuannya seperti itu, ibu-ibu. Nah, sampai sini ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, kita tepuk Syahrini kayaknya ibu ya, supaya lebih semangat. Aduh, kayaknya ngantuk ini, Ibu Aminah ini ngantuk, dan ini kita harus tepuk Syahrini dulu supaya lebih semangat. Saya dulu ibu-ibu ya, nanti kita bareng-bareng begini. Tepuk Syahrini, maju mundur, cantik. Ngerti ya ibu ya? Sekarang kita coba, kita ikutin tepuk Syahrini. 1, 2, 3, tepuk Syahrini. Maju mundur, cantik. Ya ibu-ibu, sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh pendamping berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk terus maju membangun Indonesia, ku persembahkan